Pada tahun 2013, Ubisoft merilis game Assassin's Creed Black Flag. Dalam game yang berlatar di Karibia pada masa keemasan perompakan ini, kita berperan sebagai seorang privateer yang bernama Edward Kenway. Edward bersama krunya di kapal Jack Daw seperti Adewale berpetualang mengarungi Laut Karibia yang kelak mentakdirkan mereka ke organisasi Assassin's Brotherhood. Pengangkatan latar masa keemasan perompakan dalam game ini membuktikan bajak laut juga adalah tokoh yang populer dalam berbagai pop culture. Selain Edward Kenway, ada juga bajak laut asli dalam sejarah seperti Anne Bonny, Blackbird, serta Sir Francis Drake, yang bahkan pernah singgah di Nusantara. Meskipun bajak laut seringkali digambarkan sebagai orang yang merompak kapal lain demi keuntungan pribadi, namun sebenarnya mereka tak hanya menggunakan cara tersebut untuk memperoleh keuntungan. Dalam sejarah, banyak bajak laut yang menjadi kaya karena disewa oleh negara seperti Inggris dan kemudian menjadi berkuasa, serta memiliki banyak catatan yang kelak akan memberikan inspirasi bagi banyak cerita dan legenda, baik fiksi maupun non-fiksi. Penasaran mengenai bajak laut? Yuk nonton di video kali ini. Oke guys, jadi bajak laut itu pertama kali muncul dalam catatan sejarah di Laut Mediterania saat abad ke-14 sebelum Masehi atau sekitar 3300 hingga 3400 tahun yang lalu. Pada saat itu, mereka tidak lebih dari sekedar bandit, namun kebanyakan menggunakan jalur laut untuk menjalankan aksinya. Selain merompak kapal yang lewat, mereka juga merompak kota-kota yang berlokasi di pesisir pantai. Catatan awal lainnya juga datang dari bangsa Viking di abad ke-9 dan ke-11 Masehi. Mereka disebut dengan Sea Thieves oleh catatan orang-orang Inggris, bukan pirate seperti yang kita kenal. Dalam sejarah, ada banyak versi serta definisi yang ambigu mengenai bajak laut atau pirate. Memang secara umum, kita mengenal bajak laut sebagai perompak kapal yang kebanyakan berlokasi di laut. Namun seiring berkembangnya zaman, nama-nama lain seperti privateers atau buccaneers juga mulai bermunculan. Hal ini dikarenakan bajak laut atau pirate memiliki konotasi negatif, dan mereka tidak mau dipanggil seperti itu, meskipun pada faktanya mereka memang merompak kapal dan daerah sebagai salah satu aktivitas utama. Lebih mirip kayak maling yang gak mau dipanggil maling, tapi lebih pengen dipanggil sebagai penyusup lihai. Para bajak laut atau privateer ini melihat diri mereka sendiri bahwa dirinya bukan hanya bandit yang cuma bisa merampok, namun mereka juga merupakan navigator serta pasukan terlatih di lautan yang jasanya bisa digunakan oleh negara-negara besar. Mengingat sejarah bajak laut sangat panjang dan sangat rumit, di video kali ini Mimin hanya mau fokus untuk meng-highlight dua hal penting dan berpengaruh dalam sejarah bajak laut, yakni sejarah Sir Francis Drake serta masa keemasan perompakan. Kita mulai dari pembahasan Sir Francis Drake dulu ya guys, dan dampak yang ia berikan bagi sejarah bajak laut kelak. Sir Francis Drake merupakan seorang privateer yang dibayar oleh Ratu Elizabeth pertama demi mengacaukan musuh Inggris, terutama armada Spanyol, yang ingin menguasai berbagai wilayah di dunia. Pada zaman Ratu Elizabeth pertama, ada sebuah persaingan antara Protestan dan Katolik di Eropa, di mana Ratu Elizabeth pertama yang melihat dirinya sebagai penganut Protestan yang taat, memiliki persaingan dengan Raja Philip II dari Wangsa Habsburg yang beragama Katolik. Namun, pada awal persaingan, Philip II dan Elizabeth pertama tidak berperang secara langsung, melainkan mendukung suatu pihak untuk berebut kekuasaan di Eropa, yakni mereka memainkan perang proksi, seperti saat Amerika dan Soviet dalam Perang Dingin, untuk menyebarkan pengaruh serta ideologi mereka. Selain mendukung pemberontak Protestan di Belanda, Ratu Elizabeth pertama juga sempat menggunakan jasa privateer seperti Sir Francis Drake untuk mengacaukan armada Spanyol. Setelah disewa oleh Ratu Elizabeth pertama, Nathan Drake memulai petualangannya pada Desember 1577 di kota pelabuhan Plymouth. Ratu Elizabeth pertama tidak sembarang menyewa Sir Francis Drake hanya karena ia merupakan seorang privateer tanpa latar yang jelas. Sir Francis Drake merupakan seorang privateer dengan segudang pengalaman dan CV yang sangat bagus. Ia sudah pernah memimpin 2 pelayaran sukses ke Karibia sebelum Ratu Elizabeth pertama memiliki ketertarikan untuk bekerja sama dengan dirinya. Elizabeth kedua yakin Drake sudah sangat mengerti dengan kondisi geografis di Karibia. Ditambah lagi, ia sukses merebut dan menjarah kota pelabuhan Nombre de Dios milik Spanyol yang sekarang bagian dari Panama. Kembali ke ekspedisinya di tahun 1577, ia berlayar dari Plymouth ke wilayah barat, hingga akhirnya ia berhasil sampai ke wilayah sekitar Brazil dan Argentina, sembari membajak kapal Spanyol dan Portugal yang berada di jalannya. Kesuksesan Drake
membuat Spanyol memanggilnya dengan sebutan bajak laut. Namun bagi Inggris, ia adalah seorang privateer yang sangat berjasa. Sama seperti Belanda yang menyebut Pangeran Diponegoro sebagai bandit, namun kita bangsa Indonesia menyebutnya sebagai pahlawan. Sir Francis Drake lalu mengarungi Samudra Pasifik dan sempat berlabuh di Filipina, Sulawesi, dan Jawa. Di Sulawesi, ia bahkan bertemu dengan Sultan Ba'abullah. Ia bertemu sang sultan pada 3 November 1579. Baik Sultan Ba'abullah dan Drake mempunyai sebuah kesamaan, yaitu sama-sama membenci Spanyol dan Portugal yang memudahkan terjadinya persekutuan antar keduanya. Sang sultan pun gembira mendengar hal ini dan menjamunya untuk makan malam. Kelak, Sultan Ba'abullah akan memberikan cincin yang ia titipkan ke Sir Francis Drake untuk Ratu Elizabeth pertama, serta cengkih yang amat mahal pada saat itu, sedangkan Sir Francis Drake memberikan persenjataan kepadanya. Sir Francis Drake berhasil kembali ke Plymouth pada 26 September 1580 dan dijadikan ksatria oleh Ratu Elizabeth pertama. Drake pun sempat menjabat sebagai wali kota Plymouth sebelum akhirnya meninggal di Panama pada 1596 saat melawan Spanyol, musuh bebuyutannya. Meskipun ia telah meninggal, namun Sir Francis Drake membawa banyak dampak bagi dunia pelayaran dan bajak laut di kemudian hari. Sir Francis Drake memberikan contoh bajak laut atau privateer, bukan hanya sekedar bandit di lautan yang cuma bisa hidup dengan merampok kapal. Mereka memiliki keahlian lain seperti navigasi, diplomasi, militer, yang bisa digunakan jasanya untuk disewa dan memberikan keuntungan bagi negara yang membutuhkan. Kelak, jasa dari para privateer atau bajak laut ini akan banyak digunakan pada saat masa keemasan perompakan. Dalam sejarah bajak laut, tampaknya tak ada zaman yang paling berpengaruh dibandingkan era pertengahan abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 yang sering disebut sebagai masa keemasan perompakan. Nah, entah kenapa nih Mimin jadi ingat sama One Piece. Kalian juga nggak? Di zaman inilah, cerita-cerita bajak laut terkenal seperti Anne Bonny dan Blackbird, serta fiksi seperti Edward Kenway mulai dikenal. Berbendera hitam, tengkorak Jolly Roger, yang sering diasosiasikan dengan bajak laut ini, juga mulai dikibarkan di masa kemasan perompakan. Di abad tersebut, perlombaan untuk menguasai daerah yang disebut dengan Hindia Barat atau Karibia sedang dalam perhatian penuh negara Inggris, Prancis, Belanda, serta negara-negara Eropa lain. Mereka yakin apabila mereka membiarkan Spanyol dan Portugal yang sampai lebih dulu ke Karibia, akan membuat mereka ketinggalan dalam perlombaan untuk mencari daerah koloni bagi negara-negara di Eropa. Banyaknya pelaut yang terdampar di Karibia membuat mereka menjadi bajak laut. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Inggris dan Prancis. Kini, mereka bisa bekerja sama dengan para bajak laut, yang kemudian disebut dengan buccaneers, untuk menghancurkan daerah Spanyol seperti Jamaika dan jalur pasokan lainnya. Para bajak laut ini juga mendapatkan dukungan dari negara-negara besar, sehingga mereka bukan hanya bandit kacangan, namun segerombolan bandit terlatih yang memiliki dukungan finansial, baik dari negara-negara besar. Namun tentunya, tidak selamanya kabar baik datang bagi para bajak laut ini. Ketika Inggris dan Prancis selesai menggunakan jasa mereka, maka mereka harus merampok kapal yang membuat Inggris dan Prancis terganggu dan ingin membereskan mereka juga. Selain merampok, ada juga dari mereka yang melarikan diri ke Samudra Hindia untuk mencari mangsa yang lebih baik dan terhindar dari hot zone di Karibia. Zaman ini, kelak akan dikenal dengan nama Pirate Round. Meskipun jasa dari para bajak laut ini sempat digunakan pada masa perang penerus Spanyol dari tahun 1701 hingga 1714, namun berakhirnya perang ini bisa dinilai sebagai awal mula dari selesainya masa keemasan perompakan. Kelak, bajak laut terutama setelah tahun 1720 hingga pertengahan abad ke-18 akan mulai diburu oleh hampir seluruh negara besar. Dan salah satu negara yang paling terkenal gencar dalam memburu bajak laut uniknya adalah negara Inggris dengan menggunakan kekuatan Royal Navy. Perubahan drastis ini membuat Mimin teringat pada Kapten Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean, di mana bajak laut yang kapalnya tidak seberapa dipaksa untuk menghadapi armada Inggris yang terkenal hebat dan kuat. Belum lagi kapal-kapal yang dikenal sebagai men of war memiliki meriam yang sangat banyak. Hal ini bisa dibilang sangat ironis, karena fakta bahwa dulunya Inggris adalah salah satu negara yang paling gencar mendukung bahkan mempelopori bajak laut. Setelah memiliki berbagai koloni dan kapal-kapal dagangnya menguasai dunia, mereka berusaha menjaganya dari para bajak laut.
Mereka kini berperang bukan untuk keuntungan pribadi, namun untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, pada tahun tersebut, bajak laut tak lebih dari seorang penjahat dengan wanted level bintang 5 di GTA yang diburu oleh banyak polisi. Setelah masa keemasan, berbagai negara besar sudah tidak lagi menggunakan jasa mereka. Mendekati akhir masa ini juga lah, bendera Jolly Roger yang merupakan bendera hitam dan memiliki gambar tengkorak menjamur di perairan dunia. Para bajak laut yang kini sudah tidak berafiliasi dengan negara-negara lain, serta merampok kapal demi bertahan hidup, mulai mengibarkan bendera ini. Kapten Charles Johnson yang melihatnya pertama kali mendeskripsikan di bukunya A General History of the Robberies and the Murders of the Most Notorious Pirates. Di zaman sekarang, memang masih ada bajak laut yang aktif di berbagai perairan internasional. Namun yang paling terkenal adalah bajak laut Somalia. Namun bajak laut sekarang biasanya berbeda dengan bajak laut di masa keemasannya yang disewa oleh negara. Kini, mereka dianggap hanya sebagai bandit perairan. Biasanya para bajak laut ini aktif di daerah-daerah strategis perdagangan internasional, seperti Somalia. Bajak laut di Somalia juga lebih aktif dan bebas, karena kondisi negara mereka yang kurang otoritas sentral untuk mengaturnya. Hal tersebut membuat mereka mendapatkan banyak mangsa dan kebebasan untuk membajak kapal. Hingga tahun 2010 saja, mereka sanggup mendapatkan sekitar 7 hingga 12 miliar US dollar dari kegiatan mereka. Indonesia sendiri juga sempat menjadi korban dari perompak Somalia di tahun 2011. Ketika MV Sinar Kudus, kapal kargo milik PT Samudra Indonesia, disandera oleh para bajak laut Somalia pada bulan Maret. Mereka berhasil dibebaskan oleh TNI setelah 46 hari tersandera oleh bajak laut. Meskipun para sandera telah berhasil dibebaskan, namun tentunya TNI juga membutuhkan waktu untuk mengeksekusi rencana yang matang, mengingat nyawa sandera adalah taruhannya. Para bajak laut Somalia tersebut membuktikan bahwa di abad ke-21 ini, bajak laut masih eksis dan masih merupakan masalah yang ada di perdagangan internasional sejak zaman Mediterania kuno 3000 tahun yang lalu. Selain itu, kini juga terdapat istilah seperti cyber pirate, di mana para bajak laut yang tradisionalnya ada di laut, kini mereka berlayar di dunia maya dan membajak data atau objek demi keuntungan pribadi seperti film bajakan. Nah, apalagi nih konten yang kamu pengen Mimin bahas selanjutnya? Coba tulis di kolom komentar dan sertakan alasannya ya. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.